Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengeran suaranya, berarti udah terspil. Bintang tamu kali ini tuh bisa dibilang bintang tamu yang luar biasa hebat, luar biasa, bisa dibilang sibuk. Dan ini kesempatan yang sangat berharga, emas buat saya bisa bertemu dengan beliaunya ini. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Sesbah, Sekretaris Badan BPP SDMP. Daripada lama-lama kita langsung sapa aja. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, dan alhamdulillah kita masih diberkahi dengan kesehatan. Kemudian kita juga tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas, sekaligus juga tetap semangat untuk mendorong anak-anak milenial menjadi orang-orang hebat ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin saya ingin sharing ke Ibu ini. Saya ingin kasih tahu kalau misalnya podcast ini tuh bisa dibilang baru, Bu. Karena sebagai bentuk untuk menyalurkan bakat yang ada di pemuda-pemudi, apalagi mahasiswa-mahasiswi yang ada di Polbangtan ini, Bu. Dan di podcast ini kami nggak podcast-podcastan, Bu. Kita nggak main-main, tapi kita namanya di sini podcastnya Dolan Podcast, Bu. Jadi singkatannya Dolan Podcast itu diskusi dan obrolan, di mana kami melakukan diskusi dan obrolan apapun untuk membahas yang sedang in gitu. Tapi untuk kali ini berhubung Ibu datang ke sini, saya ingin mengorek-ngorek, saya ingin cari tahu informasi tentang apa sih itu, Bu, BPP SDMP itu? Monggo. Oke. Sebenarnya kalau orang bertanya apa itu BPP SDMP, kita semuanya mahasiswa, kemudian masyarakat pada umumnya harusnya paham bahwa BPP SDMP itu salah satu unit eselon 1 di Kementerian Pertanian yang kalau kita mengenalnya adalah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau disingkat dengan BPP SDMP. BPP SDMP memiliki 3 pusat, yaitu Pusat Penyuluhan dan Pertanian, kemudian Pusat Pelatihan Pertanian dan Pusat Pendidikan Pertanian, juga ada dukungan Sekretariat Badan SDM. Berarti kalau bisa dibilang itu tersebar gitu, Bu? Kalau unit kerja pusat itu semuanya berada di pusat, kemudian masing-masing pusat memiliki unit pelaksana teknis, seperti Pusat Pendidikan Pertanian itu memiliki unit pelaksana teknis berupa Politeknik Pembangunan Pertanian yang ada di Manokwari, ada di Goa, ada di Malang, di Yogyakarta, Magelang, kemudian ada di Bogor dan ada di Medan, kemudian juga Politeknik Engineering Pertanian Indonesia yang ada di Serpong, kemudian juga ada 3 sekolah menengah kejuruan, yaitu di Sembawa Palembang, Banjarbaru, dan Kupang NTT. Berarti bisa dibilang dari Sabang sampai Merauke, Bu, ya? Ya, dari Sabang sampai Merauke ada perwakilannya. Mantap berarti, Bu. Kemudian tadi kan sudah Ibu jelaskan kalau ada yang tadi sudah ada teknisnya, Bu, ya, ada yang unit teknisnya. Kemudian apa ada yang lain, Bu? Atau mungkin siapa aja yang ada di dalamnya itu bisa di-sharing, Bu? Ini karena ini kan podcastnya Polbangtan Malang, jadi saya membatasi untuk unit pelaksana teknis pendidikan saja. Pelatihan tidak perlu dulu, penyuluhan tidak perlu. Mungkin di event lain kita bisa ngobrol lagi. Kalau tadi diskusi dan obrolan itu barangkali di lain waktu kita bisa sambung lagi. Tetapi untuk pendidikan, karena di masing-masing politeknik ini mengemban amanah untuk melakukan pendidikan vokasi, maka di dalamnya harus mengacu kepada amanah Presiden Republik Indonesia bahwa untuk Indonesia ini dibutuhkan sosok-sosok pemuda yang
memiliki kualitas SDM yang kenal betul dengan vokasional. Kenapa? Banyak sekali yang jurusan sains tetapi pada saat lulus dia tidak bisa mengaplikasikan ilmu yang diperoleh karena harus menambah ilmu lagi, kemudian melakukan riset lagi. Tetapi kalau vokasional memang 70% praktek, 30% teori, sehingga apapun yang diperoleh itu bisa langsung dipraktekkan gitu. Nah, program aksi dari BPP-SDMP itu memang ada 3. Pertama, bagaimana mengembangkan Kosratani, Komando Strategis Pembangunan Pertanian, itu melalui basis Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan. Kemudian yang kedua adalah menumbuh kembangkan petani milenial menjadi pengusaha-pengusaha di bidang pertanian. Yang ketiga, mendukung program-program utama Kementerian Pertanian yang di-manage atau yang dikelola oleh masing-masing dirjen teknis, sehingga kita harus terlibat. Jadi konsep di pendidikan, kalau ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, jangan kaget kalau mahasiswa ditugaskan untuk mendukung food estate. Jangan kaget kalau mahasiswa nanti diminta untuk mengawal gerakan pengamanan tanaman terhadap serangan UPT misalnya. Apalagi sekarang di era pandemi PMK ini, penyakit mulut dan kuku, jangan heran kalau nanti Polbangtan itu yang prodi peternakan atau kesehatan hewan harus ikut ke lapangan membantu melakukan penyuntikan kepada ternak atau ikut melakukan pengobatan. Nah, itu salah satu dukungan program aksi dari BPP-SDMP khususnya di bidang pendidikan kepada dirjen teknis lain. Berarti bisa dibilang kalau rekan-rekan saya ini kalau pilih sekolah di Polbangtan nggak salah Bu? Sangat tidak salah. Mengingat beberapa negara kemarin dalam webinar tentang youth entrepreneur itu memang harus memahamkan, kita mengubah mindset bagaimana pertanian itu adalah masa depan. Jadi kalau kita bisa memahamkan bahwa pertanian itu adalah masa depan, maka kita harus meng-create bagaimana digital yang harus diinjek ke dunia pertanian itu harus dilakukan. Bagaimana terkait dengan Internet of Things sudah harus jalan, kemudian bagaimana robotik, bagaimana artificial intelligence harus jalan. Ini harus dilakukan. Maka mahasiswa atau peserta didik di Polbangtan itu tidak harus hanya memproduksi, tapi bagaimana market intelligence juga harus jalan. Kalau memproduksi, bagaimana kapasitasnya supaya terserap pasar, seperti itu harus dilakukan. Berarti Polbangtan ini apakah nih menurut Ibu? Berarti dengan adanya Polbangtan ini kan kita dilatih skillnya 70% kami praktek, 30% kami teori. Berarti menurut Ibu, apakah Polbangtan ini itu sesuai dengan harapan dari BPP-SDMP? Memang untuk BPP-SDMP mengembangkan program pendidikan vokasional itu selain menjadi harapan, itu juga amanah yang tadi saya sampaikan. Bapak Presiden pun mengamanahkan demikian. Kenapa? Karena di negara kita ini jumlah pengusaha muda itu sangat terbatas. Nah, harapannya Polbangtan ini pencetak pengusaha-pengusaha muda di bidang pertanian yang nantinya akan mengisi kekosongan-kekosongan wirausahawan muda yang tentunya sekarang ini jumlahnya di Indonesia itu ada 70% loh pemuda. Jadi ini harus menggantikan regenerasi pertanian, bukan regenerasi petani saja. Regenerasi pertanian itu harus terjadi. Kalau regenerasi petani mungkin hanya menggantikan peran petani yang sudah usia tua digantikan oleh yang usia muda. Tetapi kalau regenerasi pertanian berarti seluruh komponen yang mendukung program pengembangan pertanian itu secara holistik bisa digantikan oleh anak-anak muda. Saya setuju banget dengan Ibu karena sampai saat ini pun kami kadang masih dipandang sebelah mata, Bu. Apa sih pertanian itu? Apa sih peternakan? Alah paling cuma bau-bauan, alah paling cuma kotor-kotoran, tapi nggak tahu
dengan kita punya kita bau-bauan, kita panas-panasan, keringetan, kita dapat uang. Sama halnya dengan sejalan yang pada saat ini Polbangtan Malang ini ada program PWMP. Jadi mungkin harapannya Polbangtan Malang sendiri dengan adanya program ini, PWMP ini bisa seperti yang Ibu katakan tadi, bisa menggantikan 70% tadi. Bahkan kalau bisa 100% ada pengusaha muda di bidang pertanian peternakan. Gitu nggih Bu nggih. Ya. Kalau adik-adik, saya bukan berarti mengatakan ada seseorang yang menjadi salah satu inspirasi saya mendorong anak-anak muda begitu ya. Ada sosok yang namanya Pak Wayan Supatno, Pak Tani, itu pernah juga datang memberikan motivasi untuk mahasiswa di Polbangtan Malang. Waktu itu Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang. Tetapi beliau itu punya komitmen gimana anak-anak muda itu menjadi pengusaha. Kalau misalnya gagal satu kali ya jangan langsung terpuruk, karena pembelajaran yang terus-menerus itu untuk menghantarkan seseorang menjadi sukses itu sangat berharga dan sangat berarti. Jadi untuk adik-adik silahkan terus semangat. Kemudian Polbangtan Malang akan terus berjaya namanya. Amin. Karena didukung oleh para mahasiswanya yang tidak lelah untuk menjadi entrepreneur muda dan menunjukkan prestasinya yang bisa dikenal dunia. Dan yang paling penting, negara-negara lain sekarang pada berebut mencari expert bidang pertanian dari Indonesia, karena mereka tahu bahwa Indonesia punya duta-duta petani milenial yang sukses, kemudian yang punya omset usaha sangat besar. Wih, berarti keren lah Bu, berarti Bu ya. Keren. Berarti untuk teman-temanku saat ini yang sedang, kadang saya juga mendengar teman saya mengeluh, Bu. Aduh, capek, gini-gini terus. Kadang kan saat ini ada yang cerita kalau ternaknya lagi sakit, atau bahkan yang kemarin domba sama kambing itu sempat cerita, aduh ini momennya pas mau Idul Adha tapi kok gak boleh melihara dulu gitu. Sayang sekali. Tapi untuk teman-teman yang bergerak di bidang selain ruminansia atau unggas, pertanian dan lain sebagainya, pesan Ibu tadi harus tetap semangat, harus tetap lanjut usahanya, karena dibuat rebutan Ibu Indonesia Ibu. Iya, dibuat rebutan. Dibuat rebutan. Kemudian untuk teman-teman yang di bidang peternakan ruminansia, ya, jangan itu menjadi sebuah demotivasi, tapi justru tunjukkan dengan cara saya memanage ternak dengan baik, dengan higienis, maka ternak saya akan bebas PMK, dan itu sebuah pembelajaran untuk yang lain, bahwasanya PMK itu adalah penyakit yang bisa diobati, kemudian tidak menular kepada manusia, dan ini harus kita tunjukkan kita bisa. Bahkan kalau misalnya si teman-teman ini berhasil kan sebagai bisa dibuat suatu kebanggaan tersendiri untuk teman-teman, karena betul. Saya lu bisa, masa teman-temanku yang lain tidak bisa gitu nggih Bu nggih. Oke. Mungkin bisa tadi belum perkenalan Ibu, namanya siapa? Iya. Saya tadi juga harusnya kenalannya lebih dulu ya. Iya, saya juga lupa dulu. Karena rupanya sudah langsung pada substansi masalah atau substansi diskusi yang mungkin harus segera disampaikan gitu ya. Baik. Kalau begitu saya kenalan apa enggak ya enaknya? Harus kenalan Ibu, karena harus kenalan ya. Teman-teman taunya Pak Prof Dede Nur Syamsi aja. Oke. Jadi saya Dr. Insinyur Siti Munifah, jabatan Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Kenapa? Kalau Sekretaris Badan memang tidak banyak tampil. Ibarat rumah tangga itu, Sekretaris Badan itu seorang ibu yang harus ngurus rumah. Jadi kalau kepala badan adalah bapaknya, harus tampil, harus ibaratnya sepatu, baju apa harus disiapkan di sekretariat. Sekretariat adalah ibu rumah tangga yang menyiapkan semuanya, semua kebutuhan untuk bisa menunjukkan eksistensi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM digodoknya di sekretariat badan. Oh gitu, jadi mungkin untuk rekan-rekan semuanya mungkin kepo ya, kok cuma kepala badan aja, sekretariatnya kok nggak muncul gitu nggih Bu? Nggak boleh muncul. Oh, nggak boleh muncul Ibu? Itu oleh saya. Nanti kalau saya muncul bingung.
bingung yang lain, mana kepala badan, mana sekretaris badan kok ikut-ikutan muncul, nanti bingung. Gitu. Oh, gitu. betul, Iya, betul, jadi betul, harus diberikan porsi bahwa pimpinan tertinggi di badan SDM adalah kepala badan. Kemudian juga perkenalan yang lain, mungkin adik-adik Polbangtan juga perlu tahu bahwa Ibu juga pernah menjadi direktur di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang sebelum bertransformasi menjadi Polbangtan. Berarti duluan Ibu daripada Pak Dir nggih. Daripada Pak Uut nggih. Untuk menjadi Polbangtan itu salah satu propernya Ibu itu. Jadi STPP menjadi Polbangtan. Ibu di sini 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ya. Berarti duluan Ibu nggih. Duluan saya. Mungkin kan udah kenalan, udah tahu BPP SDMP. Mungkin Ibu pingin ngasih motivasi atau closing statement untuk teman-teman mungkin kedepannya nanti pingin ada di posisi Ibu atau bahkan ingin jadi yang lebih dari Ibu, monggo. Jadi keberhasilan seseorang itu kalau punya kader. Nggih. Ketika saya menjadi direktur di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian, kader saya salah satunya Pak Dir sekarang. Oh, nggih. Karena iya, kalau dulu mungkin Pak Dir itu juga pernah sakit hati sama saya karena harus begini, tapi itulah cara kita untuk menjadikan seseorang harus siap mental menghadapi penugasan yang akan datang, gitu ya. Mahasiswa juga begitu. Jadi kalau ada dosen, kemudian ada wakil direktur yang memberikan penugasan yang kadang-kadang kok berat ya, ini proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu tidak bisa diulang. Nggih, betul. Jadi harus dimaknai ini adalah sebuah proses pembelajaran untuk menyiapkan mental spiritual kita untuk menjadi orang hebat itu tidak mudah. Jadi harus selalu positive thinking. Berarti harus di sisi lain positive thinking, disiapkan mentalnya, ya, dikuatkan lagi dengan gempuran, benturan, dan nanti akhirnya jadi terbentuk seperti Ibu. Iya, jadi contoh nih, semasa Ibu jadi direktur pernah mahasiswa itu harus ikut terlibat dalam menangani persoalan cabai yang membuat inflasi negara, sehingga Polbangtan bisa menyumbang bibit-bibit cabai. Satu mahasiswa 200 bibit. Tapi yang tidak positive thinking, ada temannya membuat pembibitan, difoto, terkirim dan itu sampai di Pak Menteri. Tapi apa respon Pak Menteri? Lanjutkan. Artinya mendidik orang dengan kerja keras itu tidak bisa dihalangi. Memang harus seperti itu kalau ingin menghasilkan anak-anak hebat. Jadi sekarang ini yang harus dibangun adalah persepsi berpikir kita bahwa ketika diberikan tugas oleh dosen, oleh pimpinan, tugas itu jangan dirasakan beratnya. Tapi maknanya apa di balik itu nanti ketika saya bisa melampaui tugas-tugas yang diberikan. Nah, jadi itu teman-teman ya, kalau misalnya berarti kalau enggak boleh berpikir negatif, tapi boleh sambat nggih, Bu? Sambat itu hanya untuk semacam ya hiburan sajalah. Jangan sambat itu terus menerus, karena sambat itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi masalah itu harus selesai. Berarti kalau pengen meluangkan hatinya sambat sekaligus ngerjakan gitu nggih, Bu? Iya, harus biar sama-sama selesai gitu nggih, Bu? Karena itu curhatan teman saya. Setiap kali ada tugasku banyak. Ya gimana lagi? Kalau memang mau sukses, mau lulus, ini jalan pertama. Bahkan masih Bu ya? Masih tangga pertama atau bahkan masih belum naik tangga gitu nggih, Bu? Betul. Jadi coba bayangkan kalau seperti Bapak Kabadan, satu hari agendanya mungkin 24 jam waktu, tapi agendanya bisa 30 agenda. Kan bisa, bagaimana caranya? Jadi anak-anak, adik-adik, para dosen harus berpikirnya begitu. Oh iya ya, ini berarti masih kecil dibanding pimpinan kita yang lebih tinggi lagi, dibanding yang lebih tinggi lagi, kan begitu. Jadi kalau sudah berpikirnya seperti itu, everything is done. And everything is gonna be okay.
Seperti itu. Mungkin itu saja Ibu. Karena kan tadi Ibu bilang mau ada yang kedua. Supaya teman-teman yang ada di di seluruh Indonesia ini kepo lagi, mau ngomongin apa lagi yang kedua. Nah, nanti kita buat yang kedua seperti itu. Oke. Berarti Ibu harus datang ke sini lagi, Bu. Atau saya yang ke Ibu? Boleh, silakan. Untuk Kementerian Pertanian welcome untuk siapapun yang datang. Jangan sampai di Polbangtan Malang, taunya hanya Polbangtan Malang, tapi nenek moyangnya di Kementerian Pertanian tidak pernah ditahu. Harus diinjakkan kaki. Berarti harus ke sana gitu, Bu? Harus ke sana. Nah, naik teman-teman kereta ini sekarang murah 200.000 dari Malang ke Jakarta. 200.000 ke Jakarta gitu, Bu. Ya. Berarti PP 400.000. 400.000. Di sananya hotel, Bu. Di sana kan bisa kalau mahasiswa itu sepanjang kolaborasinya bagus, sepanjang komunikasinya bagus, di sana ada asramanya AUP. Oh, gitu. Yang dulu juga mitra kita kan. Ada asrama-asrama yang lain yang bisa diajak kerjasama. Jika perlu, auditoriumnya Kementerian Pertanian juga luas. Why not sekali-sekali ngecamp di Kementerian Pertanian asal tujuannya bagus. Bukan datang tujuannya demo. Kalau tujuannya demo, amit-amit gitu. Kalau mahasiswa Polbangtan sampai demo itu sebuah kebodohan yang luar biasa. Oh, oke, siap. Berarti mungkin kedepannya kita bisa main ke sana, Bu. Silakan. Kita juga pengen tahu. Kan kita di sini asrama 4 tahun, Bu. Ya. Nggak boleh kemana-mana. Ya, bukan nggak boleh kemana-mana. Itu salah menerjemahkan. Oh, okay. Salah menerjemahkan kalau nggak boleh kemana-mana, tapi tertib asrama penting. Ya. Kemudian kemana-mananya juga tetap harus dijalankan. Fisik boleh di sini, pikiran kita juga boleh kemana-mana. Virtual dijalankan, komunikasi dijalankan. Nggak bisa hanya berada di ruang lingkup asrama. Iya. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan jangan ngubah mindsetnya jadi jelek. Harus tetap positif apapun itu karena ada hikmah di baliknya. Seperti itu. Mungkin itu saja Bu. Monggo. Karena ini bahasanya Jawa Timuran, jadi saya harus ngikuti. Oke. Karena sudah terbiasa dengan bahasa kromo. Gitu. Tapi tenang, kita ada yang kedua. Jadi tetap ikutin Dolan Podcast ini sampai akhir. Sampai ibunya ada lagi, sampai siapapun ada di sini harus tetap di-subscribe, komen, like, and share. Sebelum itu Bu, kita ada namanya Salam Dolan. Gitu. Nama Salam Dolan tangannya seperti ini Bu. Oke, nanti ketika saya bilang Dolan Podcast, Dolan yuk gitu. Oke Bu ya, satu kali lagi Bu ya. Dolan Podcast, Dolan yuk. Oke. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan Ibu. Semoga bisa bertemu lagi di Kementan Ibu. Semoga secepatnya Ibu. Amin. Setiap impian harus diwujudkan. Siap Ibu. Semoga segera terwujud dan kita bisa bertemu kembali. Amin. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.